Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas materi tentang analisis regresi berganda. Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis regresi sederhana ya. Di mana perbedaannya antara analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana itu terletak pada jumlah variabel bebasnya. Kalau pada analisis regresi sederhana jumlah variabel bebasnya cuma satu atau variabelnya ada dua, terikat satu, bebas satu. Sedangkan untuk analisis regresi berganda itu variabel bebasnya minimal dua. Jadi minimal tiga variabel, variabel terikat satu dan variabel bebasnya dua. Ya, tapi tidak hanya dua ya, bisa tiga atau lebih. Jadi minimal dia dua. Nah itu perbedaan antara analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Nah untuk penjelasannya ini saya kira sudah ada di materinya, silahkan dibaca. Ini analisis regresi sederhana, kalian bisa baca. Ini modelnya. Jadi model dari analisis regresi bergandanya itu seperti ini. Jadi ini variabelnya ada berapa nih? Satu, ini tergantung berapa variabel. Kalau sederhana kan cuma sampai sini ya, A tambah B X1 cuma X1. Sedangkan kalau dia misalnya kurang jelas tapi setelah ini. Oke, kalian baca saja ini ya. Nah ini pasti ditambahkan errornya karena ini apa? Kalau Y-topi dia tidak pakai error ya. Ini penduga, kalau ini kan Y sebenarnya ya. Kalau Y-topi itu sudah tidak pakai error. Terus dari situ kemudian di penurunan rumusnya ini pendugaannya ya. Ini B1. Ini cara bacanya ini. B1, 2, 3 ini kalau variabel bebas 2 dan 3 itu tetap, maka nilainya itu konstan sebesar B1. Kalau ini B1, 2 itu artinya apa? Tiganya titik 3. Kalau variabel X3-nya konstan, maka pengaruh variabel 2 terhadap variabel 1. Jadi variabel satunya ini variabel ini ya, yang terikat. Variabel bebasnya kan ada dua ini, yang ini sama yang ini, variabel pertama, variabel bebas kedua. Dia pakai indeks 2 di sini karena Y-nya itu adalah indeks 1 di sini. Jadi variabel terikatnya menjadi variabel 1. Jadi ini cara bacanya B12.3 itu artinya kalau variabel bebas yang ketiga ini, variabel ketiganya ini, yang ini tetap, maka pengaruh variabel 2 terhadap variabel 1 itu sebesar yang ini, B ini. Sama juga ini, kalau variabel bebas 2 atau variabel 2-nya tetap, maka pengaruh X3 terhadap Y itu sebesar ini, sebesar B13.2. Seperti itu cara bacanya ya. Jadi ini dua variabel ya, dua variabel bebas, variabel terikatnya yang ini. Sehingga indeksnya ada tiga. Kalau ini konstanta, ini koefisien setiap variabel bebas. Seperti itu ya. Oke, ini cara bacanya contoh Y11 dibaca observasi Y yang pertama Y12 artinya observasi Y yang kedua. Jadi ini Y simbolnya 1 kalau X yang pertama X2, terus X3 kalau ada lagi variabel selanjutnya. Ini cara bacanya, silahkan dibaca. Nah, kemudian ini kalau dia lebih dari 3, ini untuk yang 3 variabel bebasnya ya. Jadi ada X2, X3, X4. Tidak ada X1-nya karena yang pakai indeks 1 itu yang variabel terikatnya, makanya di sini langsung X2. Ini sama kayak tadi. Ini pengaruh variabel 2 terhadap variabel 1 jika variabel 3 dan 4 itu tidak ada. Jadi 0, yang ini 0, ini 0, maka pengaruhnya X2 itu sebesar ini. Begitu juga yang ini, sama saja. Pengaruh variabel 3 terhadap 1, variabel 1 jika variabel 2 dan 4 itu tetap, seperti itu. Jika variabel 2 dan 4 itu tetap. Nah, seperti itu ya. Ini silakan. Ini misalkan contohnya yang satunya itu hasil penjualan, ada X2-nya biaya iklan, X3-nya pendapatan, dan X4-nya adalah harga. Jadi ada 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Asumsi model regresi berganda ini asumsinya ya. Jadi ini beberapa asumsi. Yang pertama ekspektasinya 0, makanya nanti kalau kita mengerjakan asumsi-asumsi ini harus dipenuhi. Jadi ada pengujian tersendirinya. Namanya asumsi klasik. Varian ini menandakan dia homogen, tidak ada homogeneisitas.
atau paren sama. Jadi tidak harus homokedastisitas, tidak ada heterokedastisitasnya. Nah, ini juga pokoknya tidak ada autokorelasi. Nanti ini kita akan bahas bagaimana cara mengajar asumsi klasiknya. Nah, terus ini penafsirannya, oke, ini Y ya. Jadi tetap ada errornya kalau dia belum Y-topi. Ini sama saja. Ini kalian bisa baca. Di sini kita yang penting di sini cara ini penurunan rumusnya ya. Ini cara penurunan rumusnya untuk menentukan. Jadi kan bentuk yang akan kita dapat nanti itu berapa, tugas kita itu mencari berapa B1, yang ini, nilai B, dan ini ada 3 nanti. Kalau misalkan variabel bebasnya ada 2, berarti ada 3 nanti nilai yang akan kita cari. Nah, caranya untuk mencari rumusnya itu ini adalah cara penurunannya seperti yang saya jelaskan waktu di regresi sederhana, bahwa untuk mencari ini dengan menggunakan kaidah turunan. Jadi untuk membuat minimum dari error, karena ini kita pakai least square error LSE, jadi meminimumkan error maka dia pakai konsep turunan. Nah, ini untuk lebih jelasnya mungkin kalian cukup pahami saja bahwa dia menggunakan turunan dalam konsep matematikanya, dan nanti setelah diturunkan 3 variabel ini terhadap 3 koefisien ini, maka nanti didapatkan ini setelah persamaan 3 persamaan ini, dari sini kemudian disatukan menjadi persamaan ini dan didapatlah di sini. Jadi rumus yang kita gunakan ini yang pertama adalah 7.21. Jadi untuk mencari B12, artinya ini adalah variabel konstannya ya. Jadi kalau variabel bebas 2 dan 3-nya tetap, maka B-nya itu ini, konstannya itu. Ini cara menghitungnya. Di mana Y itu rata-rata, X bar itu juga rata-rata, X3 bar itu rata-rata. Ini ada X2-nya sini. X2. Nah, terus yang B-nya B12.3, di mana kalau variabel bebas 3 tetap, maka pengaruh variabel 2 terhadap variabel 1 seperti ini. Jadi rumusnya ini kalian tinggal lihat di sigma X2I kali YI. Ini X kecil Y kecil ya. Jadi pakai rumusnya kayak kemarin, X kecil itu apa? Ini. Kalau X2I kecil berarti X2 dikurang X2 rata-rata. Kalau X3 berarti X3 dikurang X3 rata-rata. Nah, ini jadi 3 variabel tadi yang akan kita cari. 3 koefisien, 3 nilai. Yang ini B123, B212.3, dan B13.2. Seperti itu. Nah, sudah. Ini nanti ini adalah Y toppingnya, Y rata-rata. Ini juga Y rata-ratanya untuk mendapat nanti. Ini untuk mendapatkan rumus errornya ya. Ini asumsi-asumsi saja ya. Kalian bisa bacain nanti kalau ada tanyakan, silahkan ditanyakan. Kesalahan baku pada regresi. Jadi untuk mencari kesalahan bakunya nanti kita menggunakan SE, kuadrat rumusnya ini. Sedangkan untuk SE-nya ya tinggal dicari akarnya. Begitu juga SA, ini SB 1.23, ini agak panjang, silahkan dilihat di telaah nanti. SB, jadi nanti ada SB 1.23, ada SB 2 1 ini salah. SB 12.3 harusnya. SB 1.2.3. Nah, ini harusnya yang penulis sebenarnya itu. Ini ini SB1 ya, benar. Ini SB1. Jadi ini untuk standar error yang variabel ininya B1 koefisien B1.3 konstanta B123. Jadi ini variabel bebasnya, cara mencarinya variabel bebas standarnya. Standar errornya ini untuk masih varian kalau belum diakarkan. Kalau sudah diakarkan berarti dia sudah standar error atau standar deviasi. Nah, untuk B123 ini rumusnya tinggal dari SE kuadratnya tinggal cari, masukkan ke sini dan seterusnya. Dan ke rumusnya nanti dapat angka. Itu juga yang ini. Jadi ada 3 koefisien yang dicari, maka 3 juga standar error yang dicari nanti. Itu 13 SB 13.2. Nanti kita lihat lebih jelasnya di contoh soalnya seperti apa. Nah, koefisien determinasi itu atau R kuadrat ini mirip dengan cara hitungnya mirip dengan korelasi ya. Jadi kalau korelasi itu cuma R, tapi kalau determinasi itu R kuadrat. Dia kalau determinasi itu
tingkat ketepatan atau kecocokan kesalahan terhadap apa presentasi semuanya terhadap variasi naik turunnya seperti itu. Koefisien determinasi atau sumbangan variabel untuk menjelaskan variabel variabel bebas dalam menyumbangkan pengaruh ke variabel rikatnya. Apa presentasinya ini? Sumbangan X2 dan X terhadap variasi. Ini maksud dari determinasi. Nah, untuk nilainya itu R kuadrat. Untuk nilainya kita bisa baik kita lanjutkan ya, maaf tadi sedikit terpotong. Uh, ini koefisien determinasi ya. Jadi ini adalah silakan dibaca ini koefisien determinasi itu artinya apa. Nah nilainya itu dia R kuadrat itu mirip dengan cara menghitung korelasi. Jadi korelasi seperti ini. Nilainya juga sama dari 1 sampai min 1. Dari 0 sampai 1 dia kalau koefisien determinasi. Dia tidak ada yang minus kalau koefisien determinasi karena kuadrat kan ya. Kalau kuadrat kan nggak ada minus. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Jika R disebut koefisien korelasi, maka R disebut koefisien korelasi berganda. Nah, simbolnya dari R sama R besar. Dalam berarti R kuadrat lebih penting daripada R, sebab R kuadrat dapat secara langsung mengetahui besarnya presentasi sumbangan X1, X2, X3 terhadap variasi naik turun secara bersama-sama. Informasi yang disesuaikan. Nah, ini ada yang disesuaikan. Ciri-ciri dari R kuadrat adalah bahwa R kuadrat merupakan fungsi yang menaik atau non-decreasing function atau fungsi naik ya. Fungsi monoton dari parabola yang tercakup dalam persamaan regresi linear berganda. Cara menghitungnya nanti kita lihat ini cara menghitungnya rumusnya sudah ada ini. PKR per JKT jumlah kuadrat total jumlah kuadrat nanti kita lihat. Perhatikan bahwa sigma YI kuadrat sama dengan ini. YI itu kan sama dengan YI dikurang Y rata-rata. Tidak tergantung banyaknya variabel dalam model regresi apapun yang jumlah variabel yang tercakup. Bisa dibaca itu. Membandingkan dua nilai R, seseorang harus memperhitungkan ini. Banyaknya variabel bebas dalam model regresi. Hal ini bisa dilakukan dengan menulis satu alternatif dari R sebagai berikut. Ini yang disebut dengan R yang disesuaikan, adjusted R. Dengan derajat bebas ya, sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan R. Oke, ini sudah. Ini kalian baca sedikit. Ini kurang jelas ini. Koefisien korelasi parsial. Nah, ini koefisien korelasi parsial artinya kita melihat hubungan. Di sini ada kalau dua variabel bebas berarti 3 variabel. Jadi nanti korelasi 3 juga dari Y sama X2, Y sama X3, X2 dan X3. Nanti dicari semua korelasinya. Rumusnya sama kayak kemarin korelasi sederhana. Dicari ini. Ini sudah kemarin sama kayak kemarin caranya. Ini simbolnya sama tadi ya. Berarti ini koefisien antara Y sama X2 karena ini kan 1 untuk Y. Kalau 3-nya tetap. Begini juga kalau 1 sama 3 kalau 2-nya tetap dan seterusnya.
Oke, saya kira cukup jelas ya itu teorinya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menyelesaikan soalnya ya. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Dari hasil penelitian diperoleh data Y sama dengan hasil penjualan, jadi X-nya biaya iklan, X3-nya pendapatan, X2-nya biaya iklan, X3-nya pendapatan. Jadi di sini ada dua variabel bebas ya, di mana variabel bebasnya biaya iklan dan pendapatan. Sedangkan tarikatnya adalah hasil penjualan. Nah, di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 datanya, masing-masing 9. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kita cari persamaan regresinya, terus standarnya masing-masing ya, standar errornya. Kemudian kesalahan standar regresinya. Oh, ini sama aja. Ini kan yang standar estimasinya, yang ini yang regresinya 2. Jadi ini 1, ini 2. Ini SB123, SB1.23. Tentukan basis koefisien determinasinya S kuadrat, tentukan basis koefisien bergandanya, koefisien relasi bergandanya. Oke, jadi cukup jelas pertanyaannya. Nah, caranya ya tinggal kita buat tabel sederhana seperti ini. Ini X besar, Y besar, Y besar, X2 besar, X3 besar, Y besar. Ini dari data, kemudian ini tinggal dicari dari X2, berarti tinggal cari rata-ratanya dulu ya, sama kayak kemarin rata-ratanya di sini berapa? Ternyata 113. Jadi 100 dikurang 113 dapat min 13. Dan seterusnya begitu juga. Ini juga sama yang kecil ini min 6. Dapat dari mana? 100 dikurang 106 berarti dapat min 6. Sama juga dengan Y. Ini rata-ratanya tidak bulat ini 116, sekian. Jadi 100 dikurang ini sama dengan min 16 dan seterusnya. Selanjutnya ini dikuadratkan. Ini X2 kuadrat berarti X2 ini dikuadratkan. Sedangkan ini X3 kuadrat berarti X3 ini dikuadratkan. Y kuadrat berarti yang ini yang dikuadratkan. Ini X1 kali X2 kali X3 berarti yang ini X2 dikali X3. X3 dikali Y1 tinggal ini X3, Y1-nya yang ini kali sama X3 ini X2 dikali Y1 ya. Ini X3 dikali Y1. Seperti itu. Tinggal setelah itu nilainya dimasukkan lalu dijumlahkan totalnya ini nanti. Dijumlahkan totalnya. Dapat. Nah, setelah masing-masing dapat itu tinggal dimasukkan ke rumusnya. Ini apa? 874 itu apa? Ini X2 dikali Y. Cari X2 dikali Y yang mana? Berarti X2 dikali Y yang ini ya. Totalnya di bawah berapa? 874. Nah, berarti masukkan di sini 874. 648 cari 648 dia itu adalah X3 kuadrat. Jadi cari di X3 kuadrat ternyata ini 4. Dan seterusnya. Nanti dapat nilai 1,38642. Setelah itu cari B132 dengan rumus yang identik dengan yang di atas ya, tinggal lihat koefisiennya aja yang diubah. Nah, didapat di sini 0,1139. Setelah itu baru terakhir cari B, ini konstantanya, didapat minus 49,3391. Ini standar errornya dengan rumus yang tadi yang di depan itu, tinggal masukkan sigma I kuadrat dibagi N min 3, dan dapat hasilnya seperti ini. Ini penjabaran dari ini ya. Masuk dapatlah nilai error sebesar 12,9294. Sedangkan berarti standar errornya sama dengan diakarkan ya. Jadi dapat 3,59. Untuk SB 12.3 standar bakunya, standar error bakunya, koefisien regresi yang X2 tinggal dilihat ini. Nah, dapatlah 0, ini tinggal dilihat di atas ya datanya 0,0205 dan SB13 itu dapat ini tinggal diakarkan. SB13.2 sama juga dengan tadi tinggal dimasukkan nanti dapat hasilnya 0,0206 diakarkan menjadi 0,14. Option determinasinya dengan rumus yang tadi di atas dimasukkan ke sini dapat 0,9386. Itu artinya sangat tinggi ini. Artinya 96. Option determinant ini korelasi. Sangat berarti variabel terikat itu sangat kuat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Sangat besar pengaruh. Nah, ini cara membacanya ya. B12.3 ini artinya kan pengaruh variabel bebas kedua, variabel bebas atau X2 yang pertama yang variabel ke variabel terikat, kalau variabel bebas yang keduanya atau variabel ketiga. Jadi kalau saya bilang variabel bebas kedua itu berarti kan variabel ketiga karena variabel pertamanya itu yang variabel terikat.
Variabel kedua itu variabel bebas pertama, dan variabel bebas kedua itu disebut variabel ketiga. Jadi kalau variabel bebas keduanya tetap atau variabel tiganya tetap, maka pengaruh variabel 2 terhadap variabel 1 atau variabel bebas pertama ke variabel terikat itu sebesar 1,3642. Itu artinya kalau biaya iklannya naik satu satuan, diharapkan hasil penjualannya akan naik 1,36 kali kalau pendapatannya atau X3-nya tetap. Begitu juga yang ini, sama cara bacanya. Identik sama yang di atas. Seperti itu. Nah, R-nya juga tadi cara bacanya adalah besar sumbangan biaya iklan X2 dan pendapatan terhadap variasi naik turunnya itu sebesar 93,85%. Nah, kalau R itu adalah hubungannya ya, jadi korelasinya. Hasilnya punya sudah sangat kuat, tinggi. Ini 0,9654. Ini korelasi antara 1 sama 2, ini satu-satu ya, korelasi antara Y sama X2, Y sama X3, terus ini X2 sama X3. Ini masing-masing ada korelasinya, ada positif, ada negatif. Saya kira sudah jelas juga korelasi kemarin. Ini seperti apa. Ini korelasi untuk yang jika pendapatan konstan, X3 konstan, maka sumbangan biaya iklannya X2 terhadap variasi hasil penjualan sebesar 93,8%. Ini R123 itu coba lihat nilainya sama dengan ini. 9 mana tadi R-nya di sini 9685. Ya, 9688 0,9685. Jadi seperti itu ya. Ini akan dihitung. Ini sama ya. R132 artinya kalau untuk ini hubungan antara 3 dan 1. Ini jika biaya iklan konstan, maka sumbangan pendapatan X terhadap variasi naik turunnya hasil penjualannya terhadap sebesar 9,53%. Jadi kan ini pengaruh X3 terhadap variasi naik turunnya hasil penjualan Y sebesar 9,53. Ini R1233. Oh iya, ini harusnya bukan, ini kebalik, ini harusnya, ini salah, ini harusnya R13.2 karena R123 ini sudah ada nih. Ini kayak gini harusnya 13.2, artinya variabel bebas yang pertamanya tetap. Kita mau cari korelasinya variabel ini juga salah, ini kebalik 13.2. Harusnya ini kan konstan yang duanya, jadi yang konstan itu di sini variabel sumbangan pendapatan X3 kepada X1, di sini 3, di sini 1. Ini yang benar di atasnya, ini di sini ini salah, jadi ini harus mengikuti. Oke, dulu. Ini kalau melalui komputer ya, jadi tadi secara manual ini menggunakan SPSS kalau tidak salah ya. Tinggal lihat ini hasilnya. Mudah-mudahan sudah pernah bisa pakai SPSS semua ya. Bagaimana caranya? Ini sudah hasilnya saja ditampilkan ini. Ini regresinya, residualnya, BF-nya. Nah, koefisiennya di sini dia. Ini konstantanya, ini koefisien variabel pertama, ini koefisien variabel kedua. Kalian bisa coba juga ini kalau tidak pakai SPSS seperti ini, kalian juga bisa mencoba dan menggunakan variabel dengan menggunakan Excel ya. Caranya kan sama yang kayak kemarin ya. Bedanya kemarin kan regresinya sederhana. Coba saya ulang lagi. Walaupun ini kalau misalkan ada 3 ya, datanya nggak sembarang nih. Jadi misalkan data ya, berarti caranya tinggal dimasukkan seperti ini, data, kemudian nah terus kita klik data analisis, cari regresi. Nah, regresi. Ini regresi.
Oke. Terus ini variabel Y, berarti variabel terikatnya ini kita masukkan. Nah, kalau kalian blok mulai dari Y-nya, diikutkan ininya, nanti di sini labelnya dicentang. Tapi kalau tidak, berarti sampai sini saja, tidak dicentang Y-nya. Nah, ini variabel X-nya, jadi semua variabel bebasnya. Jadi kita blok begini saja, dua langsung. Nah, jadi ingat ini, kalau X-nya dikasih masuk, ini kan bukan nilainya di sini, ini variabelnya, maka labelnya dicentang. Kalau tidak, berarti labelnya tidak usah dicentang. Setelah itu baru klik OK. Nanti muncul hasilnya, ini dia hasilnya. Ini koefisiennya. Jadi ini adalah interceptnya, ini pengaruh variabel pertama, ini pengaruh variabel kedua koefisiennya. Panel juga ada lengkap kok di sini, bisa juga menggunakan. Saya kira bisa nanti dicoba untuk kasus yang di sini. Kalau mau lihat, coba saja. Nah, yang terakhir adalah ini menggunakan komputer ya. Boleh kalian gunakan aplikasi komputer untuk menguji yang sudah kalian kerjakan secara manual. Nah, ini untuk variabel boneka atau linear ganda boneka. Apa bedanya? Jadi variabel regresi berganda dengan variabel boneka itu kalau biasanya kan variabelnya itu adalah rasio atau interval. Nah, kalau dia berupa data kategorik atau data nominal, maka dia disebut variabel boneka. Seperti itu contohnya. Misalkan di sini ini untuk pengamatan yang masuk kategori nomor kode 0, nah ini sama ya ini. Misalkan yang di kode ya laki-laki, perempuan itu kan kode juga. Jadi kalau variabelnya seperti itu maka dia ya boneka. Modelnya seperti ini. Jadi A tambah B, D ini pada variabel dummy. Jadi variabel boneka atau dummy. Jadi ya nilainya cuma 2 kalau bukan 1 atau 0. Kalau 1 dia laki-laki seperti ini, 0 kalau dia perempuan. Makanya dia disebut variabel dummy karena koefisien variabelnya adalah variabel data nominal atau data kategorik seperti itu. Nah, biasa. Kalau bagaimana kalau dia gabungan? Nah, ini contohnya dia gabungan ini. Jadi ya tingkat pendidikan ini kan diukur ini. X3 juga pengalaman kerja kosong. Cuman dia selain itu kondisi keluarganya dikategorikan lagi. Satu bukan wira swasta, satu keturunan wira swasta. D2-nya asal daerahnya. Nah, D-nya ini adalah variabel dummy, sedangkan X2, X3-nya itu variabel yang biasa. Makanya ini adalah bentuknya menjadi campuran. Ini dia modelnya nanti. Sama sama penjelasannya ini. Jadi nilai 1 untuk kategori ini penjelasannya ya. D1 untuk pria, D0 untuk wanita. Itu kan secara sembarang. Artinya ya, ini juga bisa dibalik, tidak harus pria satu ya. Jadi bisa juga prianya yang 0. Itu kan karena kategori bukan tingkatan. Contoh. Ini atrogesi ini kalau dia time series ya, time series. Tapi nanti saja kita bahas yang ini. Saya kira cukup itu ya untuk analisis regresi berganda. Jadi mulai dari kalian bagaimana cara menyelesaikan persoalannya, jadi mencari koefisiennya B1, B12. Kalau misalkan ada dua variabel gas berarti B12.3, B1.2, B12.3, B12, B13.2 dan seterusnya. Nanti kalian setelah itu standar errornya dan koefisien determinasinya. Oke, untuk materi pada pertemuan ini cukup, jadi silakan dipelajari lagi. Apa yang masih kurang jelas boleh ditanyakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
Ada nih. Adik rekam dulu ya. Itu sama ini kayak apa? Ada apa ini?